أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultana la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfadni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida ghaira af'alika wa sifatika bi nuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sarif li sairil asma'i wa sifati. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada, kembali saya hadir di video di YouTube di Arif Billah Channel, di channel pribadi saya di YouTube. Kembali saya hadir membuat suatu video, ingin menyampaikan tentang kajian-kajian yang seperti biasa, sebagaimana kajian-kajian kita yang telah lalu, yakni kajian hakikat dan ma'rifat, kajian inti, kajian isi atau intisari daripada ilmu syariat atau hukum syariat atau fikih atau hukum lahiriah. Kita mengkaji hakikat dan ma'rifat ini dalam rangka memahami, mengetahui isi kandungan suatu amalan di dalam ibadah syariat atau ibadah lahiriah. Kajian hakikat dan ma'rifat ini lebih mendalami, lebih memahami tentang makna suatu amalan. Dan adapun dalam kesempatan pada saat ini, saya ingin mengupas lebih dalam tentang hakikat daripada sholat. Tetapi di sini bukan sholat yang fardu atau yang wajib di dalam 5 waktu. Namun saya akan membahas sedikit, mendalami tentang hakikat daripada sholat jenazah, atau dalam hukumnya disebut hukum fardu kifayah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun saja berada, mengenai tentang sholat jenazah, mengingatkan kita kepada suatu peristiwa di mana penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam, bapak dari seluruh manusia, Abul Bashar, atau bapaknya segala batang tubuh atau jasad. Itulah gelar beliau, adalah Abul Bashar, bapak dari segala batang tubuh. Karena di dalam satu hadis ada menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Ana abul arwah wa Adamu abul bashar, yang artinya Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, aku adalah bapak sekalian ruh dan Adam itu adalah bapaknya sekalian batang tubuh, termasuk batang tubuhnya Rasulullah itu sendiri. Batang tubuh Rasulullah Muhammad SAW itu bagian daripada batang tubuhnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama. Namun secara rohani, secara ruh atau nyawa, bapaknya sekalian ruh, bapaknya segala ruh adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan atau mengucapkan suatu hadis itu, beliau tidak istilahnya tidak mempraktikkan suatu pengertian atau pemahaman di dalam mengartikan batang tubuhnya. Namun beliau mempraktikkan makna secara kerohanian. Maksudnya begini Bapak Ibu saudara-saudariku. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berucap, beliau mengilustrasikan rohani, mempraktikkan secara kerohanian. Ana abul arwah. Di saat beliau mengatakan ana abul arwah, beliau menghadirkan pemahaman rohani, bukan jasmani. Jadi pemahaman rohaninya itu dimunculkan pada saat itu, sehingga rohani yang beliau simulasikan atau bayangkan itu adalah rohani secara pemahaman ma'rifat. Beliau mengenal, beliau sangat paham, sangat mengerti hakikat ruh, dan beliau sangat mengenal hakikat ruh. Maka beliau mengilustrasikan ruh yang pertama itu, dan beliau mengenal ruh yang pertama itu, dan ruh yang pertama yang ada pada diri beliau itulah yang beliau ilustrasikan di saat beliau mengucapkan atau mensabdakan hadis itu. Jadi ana abul arwah itu bukan jasad beliau, ruhani beliau yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu sangat mengenal rohani beliau sendiri, dan beliau mengenal rohani beliau melalui Allah juga. Allah yang memperkenalkan rohani beliau kepada beliau. Karena sewaktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau mengenal Tuhanmu? Kemudian Rasulullah menjawab, ana Rabbi, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Nah, itulah jawaban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu sangat mengenal, sangat ma'rifat. Beliaulah awal mula, salah satu rohani atau jasmani yang ma'rifatnya paling tinggi, paling agung. Beliaulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara jasmani dan rohani, beliaulah yang memiliki ma'rifat yang tinggi, yang agung.
Itulah yang beliau ajarkan kepada para sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada para imam. Para imam mengajarkan kepada para syekh, para ulama, para wali, para aulia. Para aulia, para ulama mengajarkan kepada kita sekarang ini. Jadi ini adalah ilmu inti, ajaran tauhid inti yang harus kita kaji, yang wajib kita pelajari sebagai orang Islam. Kita tidak dianjurkan hanya menuntut tentang amal ibadah syariat saja, atau hukum amal ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu saja, atau hukum syariat saja seperti sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi yang paling dituntut, yang paling diwajibkan kepada diri kita sebagai umat muslim yang merasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah intisari. Yang pertama yang harus dikaji adalah tauhid itu, ma'rifat. Inilah ajaran pokok yang harus kita pelajari, sehingga nanti di setiap amal ibadah syariat itu terasa berfungsi. Karena di dalam amalan-amalan ibadah syariat itu akan mempunyai nyawa, akan mempunyai ruh, akan mempunyai nilai, akan lebih terasa, akan lebih nikmat, akan lebih afdal, akan lebih khusyuk di dalam melakukan amal ibadah syariat kalau kita sudah memahami tentang tauhid ma'rifat. Karena tauhid ma'rifat inilah roh daripada amal ibadah syariat atau amal ibadah jasmani. Begitu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi jangan lupa, jangan sampai tidak mempelajari tentang hakikat dan ma'rifat. Kita kembali kepada tentang masalah fardu kifayah tadi. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada. Mengenai tentang sholat jenazah tadi, mengingatkan kita kepada suatu peristiwa sejarah. Pertama, awal mula diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, di mana pada awal penciptaan kanjeng besar, kanjeng Nabi Adam adalah bapak dari segala jasad, atau bapak kita, nenek moyang kita sebagai keturunan Adam. Pada saat awal beliau setelah diciptakan, setelah berbentuk manusia, diciptakan daripada tanah surga, namun masih berbentuk seperti patung, belum punya nyawa, belum punya ruh. Pada saat itulah Allah berfirman kepada para malaikat untuk supaya para malaikat ini yang dipimpin oleh pada saat itu Azazil atau iblis, termasuk malaikat Jibril juga ada di situ, seluruh malaikat ada di situ, diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Kenapa para malaikat ini, termasuk iblis sebagai pemimpin pada saat itu, pemimpinnya para malaikat, kenapa sampai diperintahkan untuk sujud kepada Adam, sementara Adam ini adalah suatu ciptaan yang diciptakan daripada tanah? Itulah sebabnya kita perlu mengkajinya, agar supaya ini kita paham, kita mengerti ada apa di balik peristiwa itu. Tentu ada sesuatu yang sangat besar di balik itu, yang sangat bernilai tinggi, yang sangat rahasia. Di awal penciptaan manusia, para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Dan di akhir hayat, di akhir kehidupan manusia di bumi ini, penghormatan terakhir adalah sholat.
sholat jenazah. Itu penghormatan terakhir kepada seluruh jasad manusia yang beragama Islam, secara khusus melalui sholat jenazah yang dipraktikkan secara hanya berdiri dengan 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Hanya berdiri dan melakukan 4 takbir. Ini adalah penghormatan terakhir kepada sang jenazah atau sang jasad. Sang jasad anak cucu Adam. Sama di awal penciptaan. Nabi Adam diberi penghormatan oleh para malaikat, disuruh sujud para malaikat. Namun yang tidak sujud hanya iblis yang tidak sujud. Malaikat-malaikat yang lain sujud semua. Itulah sebabnya iblis dilaknat, dikutuk. Namun iblis juga diberi keringanan, diberi tangguh untuk hidup abadi selama manusia itu masih ada di alam dunia ini. Dalam rangka iblis itu ingin mau menggoda manusia supaya mempunyai pengikut. Tapi bagi siapa yang kuat imannya, maka dia tidak akan pernah tergoda oleh iblis. Namun bagi siapa yang tidak kuat imannya, tidak kuat benteng pertahanannya, maka dia akan menjadi pengikut iblis. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja mereka sudah bisa menjadi pengikut iblis. Siapa saja yang tidak kuat keimanannya, keilmuannya, maka justru itulah kita perlu mengkaji, memperdalam tentang keilmuan di dalam Islam ini demi keselamatan kita, keselamatan jasmani dan rohani, keselamatan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, jadi pemahaman tentang sholat jenazah tadi hakikatnya adalah yang disembah itu siapa dan kenapa tubuh Adam itu disujuti, disuruh sujud para malaikat ke tubuh Adam. Kenapa? Nah, inilah yang perlu kita kaji. Dan di akhir daripada hidup, akhir hayat suatu manusia, seorang manusia di akhir hayatnya, setelah menjadi jenazah atau mayit, tidak punya nyawa alias mati, setelah dimandikan, dikafankan, kemudian harus disolatkan secara hukum syariat, secara hukum fardu kifayah. Namun beda solatnya, hanya ada berdiri dan 4 takbir. Itu saja bedanya dengan solat 5 waktu fardu, solat fardu yang 5 waktu. Namun apa bedanya sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam dengan solat yang kita lakukan pada salah seorang jenazah atau si mayit tadi? Tidak ada bedanya. Itu adalah suatu penghormatan, sama hukumnya. Walaupun berbeda zaman, berbeda prakteknya, praktek teorinya berbeda, kaifiatnya, namun secara hukum hakikat
sama saja, tidak ada beda. Yang diberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam di awal penciptaan, dan penghormatan yang diberikan kepada salah seorang manusia, anak keturunan cucu Adam sampai sekarang ini, di akhir hayatnya setelah meninggal atau mati, bahasa kasarnya diberikanlah penghormatan terakhir. Jadi manusia itu dari awal sampai akhir itu diberi penghormatan. Itulah suatu kemuliaan manusia, suatu kesempurnaan manusia. Namun disitulah kita kurang bersyukur, tidak pernah mengkaji, tidak mau memperdalam tentang kajian-kajian jalan-jalan menuju keselamatan, terutama di dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Karena di dalam kajian hakikat dan ma'rifat inilah kita akan menemukan suatu jawaban tentang suatu amalan apapun itu di dalam hukum syariat, baik itu di dalam hukum wajib ataupun dalam hukum fardu kifayah, fardu ain ataupun fardu kifayah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, mungkin itu yang ingin saya sampaikan tentang suatu penghormatan di awal penciptaan manusia, yaitu kakek kita, buyut kita, eyang kita, Adam alaihissalam, dan diteruskan oleh anak keturunan beliau sampai kita sekarang ini. Kita juga sama, setelah kita meninggal, setelah kita menjadi suatu jasad yang tidak mempunyai nyawa atau ruh, sama di saat Adam diciptakan pertama kali seperti patung, kita juga setelah meninggal seperti patung, tidak ubah, tidak beda. Namun kenapa harus disolatkan? Kenapa harus disujudi Nabi Adam di awal penciptaannya? Kenapa kita setelah meninggal harus disolatkan? Itu sama, padahal kita itu sama-sama patung. Nabi Adam alaihissalam waktu itu belum ditiupkan ruh, masih berbentuk patung. Sementara kita udah mempunyai ruh, sudah punya ruh, tapi dicabut lagi, dikeluarkan lagi, sehingga kita menjadi patung. Nah, di saat itulah kita diberi penghormatan. Nah, inilah yang perlu kita kaji kepada orang-orang yang ahli. Nanti apabila kita sudah bertanya, sudah berguru kepada para ahli, disitulah kita akan paham hakikatnya. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita sama-sama terus memperdalam, memperluas pemahaman tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Isi intisari daripada seluruh praktek amalan syariat di dalam hukum syariat atau fikih atau jasmani atau lahiriah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, mungkin sekedar itu yang ingin saya sampaikan sebagai himbauan agar supaya kita semua jangan bosan-bosan, jangan pernah puas dengan apa yang kita amalkan sekarang ini. Terus kita belajar, terus kita berguru seluruh ilmu tentang agama Islam secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, dan ihsan, agar sempurna segala amal ibadah kita secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, dan ihsan. Sempurna kembali kepada yang maha sempurna. Kita kembali kepada asal usul kita yang sempurna. Awal kita sempurna, kembali sempurna. Awal kita dari surga, kembali ke surga.
Awal kita dari Allah, kembali ke Allah. Awal kita dari suci, kembali ke suci, maha suci. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai himbauan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menggugah, memberi semangat kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku untuk terus belajar dan belajar. Baiklah, akhirul kalam. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.